Nah, ini kita lepas dulu untuk palap PCB-nya. Ini menggunakan kunci 24 ya. Maaf tadi kita bilang 19, ini 24. Kita gunakan kunci 24 ya. 23 sebenarnya sih. Cuman karena kunci 23 kita nggak punya. Ini kita lepas seperti ini, kita kendorkan. Kalau sudah, kita gunakan tangan, kita putar. Ini kalau posisi di luar lebih mudah, kalau posisi di dalam, nah terlihat di dalam itu sangat banyak sekali kerak-kerak ya teman-teman. Tuh, kerak semua di dalam ini dapat kerak. Nah, inilah palap PCB-nya ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri untuk kondisinya kerak seperti ini. Nah, sudah jadi kerak. Nah, ini biasanya kalau kerak seperti ini itu diakibatkan oli yang jarang diganti ya, atau tidak menjaga oli yang menyebabkan kerak seperti ini, atau kondisi oli sendiri yang tidak bagus juga bisa menyebabkan seperti itu. Nah, ini untuk di dalamnya ini untuk palapnya sudah mengalami kerusakan. Nah, itu sudah tidak mau menutup lagi, seharusnya menutup gitu. Dapat tekanan angin dari mesin, dia akan membuka untuk mengeluarkan udara panas yang masuk ke intake. Nah, ini harusnya bisa menutup di lubang ini. Ini sudah tidak bisa lagi menutup karena sudah rusak di bagian springnya atau pernya di dalam. Nah, terlihat sudah rusak. Jadi nanti kita akan ganti untuk palapnya ini. Ini palapnya ini kalau yang ori lumayan, harganya sekitar 600-700an. Kalau yang biasa-biasa sekitar ya 300.000 sampai 200.000-an juga ada ya, tergantung. Oke, ini kita mau bersihkan dulu untuk tutup klep, throttle body dan intake manifoldnya kita bersihkan satu persatu. Nah, kita akan lanjut nanti. Setelah itu nanti kita pasang, kita bersihkan dulu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini teman-teman udah kita bersihkan tuh intake-nya. Di dalam ini sudah tidak ada lagi oli di bagian dalam. Nah, sudah kita bersihkan. Ini tinggal kita lakukan pemasangan ya untuk intake. Ini intake tadi kita buka. Nah, kita belah jadi dua. Untuk Nissan X-Trail ini bisa dibuka seperti ini. Bisa dibuka jadi dua ya. Jadi untuk pemasangannya nanti lebih mudah. Ini tadi karena terlihat sangat kotor kali, jadi kita harus bongkar nih, kita bagi. Jadi kita mau lanjut pasang. Jadi setelah itu kita pasang untuk bagian yang lain seperti palap PCB nya nanti kita ganti. Oke, kita akan lanjut dulu. Nah, ini untuk intake nya sudah kita pasang sebagian. Dan ini teman-teman ya, untuk oli yang jarang ganti seperti ini keluar jadinya hitam dan bergerak. Nah, ini jadi kalau misalnya mau ganti oli jangan sampai telat. Kalau bisa 3000 km harus diganti. Jadi nanti kalau telat dia seperti ini, bergerak dan hitam. Padahal untuk kompresnya atau ring itu bagus. Biasanya kalau yang seperti ini biasa ada kebocoran kompres. Nah, ini kita lihat kompresnya bagus, normal, tidak ada masalah. Tapi asapnya tapi dalamnya hitam seperti ini. Nah, jadi pemasangannya bisa kita, karena untuk Nissan X-Trail ini ya agak sulit untuk melepasnya. Jadi dia ada bagi dua untuk intake nya. Ini bisa kita lepas di bagian ini dulu, bagian atasnya. Bisa juga kita buka di bagian bawahnya juga. Nah, tadi ini sudah kita lepas semua. Ini sudah kita cuci. Tinggal kita lakukan pemasangan untuk intake nya. Jadi untuk masang intake bisa dibagi dua seperti ini, lebih mudah. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi bisa dibagi dua ini untuk intake mobil Nissan X-Trail. Jadi kalau misalnya mau buka injektor, kita bisa buka bagian ini saja. Jadi bisa lapang untuk membuka injektornya. Nah, lanjut kita akan pasang tuh bagian yang di atas. Setelah itu kita lanjut, nanti kita pasang kabel-kabel yang di bawah ya. Yang di bawah ya selang-selang kecil. Nanti kita pasang juga semua. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini teman-teman udah selesai untuk Nissan X-Trail nya. Ini kemarin sudah selesai ya, waktu sore hari kemarin sudah selesai karena kita memang menunggu starter paginya. Kalau misalnya starter pagi keluar asap,
atau pemiliknya seperti itu. Ini kita tunggu besoknya lagi. Hari inilah pagi kita mau starter untuk mesinnya. Ini sudah selesai kita servis, intake-nya juga sudah kita bersihkan, yang ada oli-oli di dalam ya. Kita sudah ganti juga untuk pala PCP-nya yang ada di sini, di dekat tutup oli di sebelah sini. Nah, di situ pala PCP-nya yang mengalami kebocoran atau kerusakan ya, masuk. Jadi oli itu masuk ke intake. Throttle body juga sudah kita bersihkan, kita cuci semua. Sekarang yang udara juga sudah. Ini tinggal kita mau starter untuk mesinnya. Karena di saat pagi hari dia mengalami asap putih, tipis, tapi setelah panas hilang. Nah, itu indikasinya bisa juga di bagian o-ring klep atau seal klep ya, yang ada di dalam. Nah, kalau misalnya mau ganti seal klep, kita harus bongkar untuk silinder headnya atau deksel ya. Kita harus bongkar itu. Jadi analisa kita kali ini, awal ini, karena kita cek di bagian intake manifold terdapat oli, jadi untuk pembongkaran deksel kita tunda karena kemungkinan penyebab asap putihnya itu di bagian pala PCP yang mengalami kerusakan. Oke, kita akan coba starter dulu untuk mesinnya, mudah-mudahan hilang ya. Oke, kita lanjut coba starter. Ini untuk kamera kita letakkan di belakang seperti kemarin. Nah, ini untuk kamera kita letakkan di sini. Kita mau coba starter untuk melihat asap putih batu starter pertama awal. Oke, kita starter dulu. Nah, ini teman-teman ya, sudah kita starter untuk mesinnya. Nah, ternyata di bagian knalpot juga masih mengeluarkan asap putih, tapi tidak terlalu tebal. Dia tetap ada asap putih yang kebiru-biruan bercampur dengan uap air yang pada saat di starter pagi. Jadi untuk indikasinya kemungkinan di bagian o-ring klep juga mengalami masalah. Ini kemarin karena di bagian intake manifold itu terdapat oli banyak ya, lumayan banyak olinya. Jadi indikasinya kita oli dulu dari pala PCP dulu yang kita perbaiki, kita ganti, dan kita mau tes dulu. Siapa tahu di bagian pala PCP saja yang mengalami jebol, karena biasanya kalau di pala PCP jebol itu pasti akan mengalami hal yang sama seperti ini ya. Nah, jadi karena ini sudah bersih semua untuk bagian intake dan juga pala PCP sudah kita ganti, tapi masih mengalami asap putih juga, kebiru-biruan ya, asap putih kebiru-biruan. Nah, seperti ini tipis. Nah, terlihat untuk asap putih campur uap ya, karena untuk knalpotnya masih mengeluarkan air, itu tandanya kompres ring piston masih bagus. Jadi kemungkinan kita akan bongkar dulu untuk dekselnya atau silinder headnya untuk mengganti bagian seal klep atau o-ring klepnya yang ada di silinder head. Jadi nanti kita lanjutkan videonya ke bagian pembongkaran untuk silinder head untuk menghilangkan asap putih pada saat starter pagi dan kalau sudah panas hilang. Nah, biasanya kalau starter pagi asap putih kebanyakan yang bermasalah di bagian o-ring klep atau seal klep yang mengalami kebocoran. Nah, tapi karena indikasinya kemarin kita lihat di bagian intake manifold terdapat oli yang sangat banyak ya. Nah, oli di situ karena bagian pala PCP jebol mengakibatkan olinya sampai masuk atau naik ke intake manifold dan ikut terbakar di ruang bakar. Oke, kita akan lanjut dulu untuk pembongkaran di bagian parking cylinder head untuk Nissan X-Trail T30 ini. Oke, kita lanjut dulu teman-teman di part yang ketiga ya untuk pembongkaran mobil Nissan X-Trail ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.